jangan takut untuk bermimpi. Benar kata Bang Apis tadi, anak muda sekarang itu banyak diracuni oleh hal-hal negatif. Kayak takut untuk melangkah itu seperti apa, takut untuk bermimpi itu seperti apa, takut apakah mimpi itu terwujud atau tidak. Mimpi itu bukan untuk orang kaya saja, tapi mimpi itu untuk orang-orang yang berani bermimpi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kita yang udah lama banget kita nggak tag Mita karena memang ada beberapa kendala yang harus dipersiapkan untuk memaksimalkan podcast kita di In Time. Oke, yang baru gabung mungkin bisa subscribe, bisa share, komen juga, atau siapa aja yang ingin kita ajak kesini buat ngobrol-ngobrol bareng. Nah, berbeda dari sebelumnya nih, kan kita biasanya tegang-tegang nih, senior-senior semua. Nah, kali ini kita kedatangan Mbak manggilnya apa sih? Biasa aja Bang, nggak usah pakai Mbak. Panggil Mita aja Bang. Mita Handayani. Oke. Jadi sedikit saya sampaikan dulu, Mita Handayani adalah salah satu mahasiswa di Universitas Andalas gitu ya. Oke, sip. Nah, jadi kenapa saya undang Mita? Mungkin nanti teman-teman di tengah perjalanan juga akan dengar sendiri apa sih uniknya seorang Mita ini gitu. Karena saya sendiri juga tahu Mita ini setelah ngeluarin buku ya terakhir. Iya, buku apa Mita? Bisa dijelasin nggak sedikit? Itu buku judulnya Memories of Netherlands My Travel Stories. Jadi buku itu adalah buku dari hasil perjalanan saya selama 1 bulan di Belanda Bang. Oke. Iya. Nah, sedikit kan, ini udah kita buka sih bahwasanya Mita Handayani adalah salah satu mahasiswa yang ditugaskan ke Belanda. Salah satu, berapa orang? Program dari mana? Dari UNAN ya kan? Iya, Itu program apa? Program itu pertukaran pelajar Bang, program pertukaran pelajar namanya itu Student Mobility. Oke. Nah, program Student Mobility ini udah ada semenjak tahun 2014. Program itu memang UNAN yang bikin Bang. Nah, tahun kemarin tuh, tahun 2019 itu tahun terakhir Student Mobility itu ada gitu. Jadi udah 5 tahun kurang lebih program itu ada. Nah, untuk tahun 2019 kemarin itu ada kurang lebih 44 orang yang yang diberikan kesempatan untuk untuk berpengalaman pergi ke luar negeri untuk belajar di luar negeri. Nah, untuk dari 44 orang ini nih mewakili masing-masing jurusan yang ada di UNAN Bang. Gitu. Berarti berangkat ke Belanda ini dalam rangka merasakan bagaimana kuliah di luar negeri gitu. Gitu, atau ada misi lain dari kampus sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau untuk program Student Mobility ini selain memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ngerasain gimana kuliah di luar negeri, juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa berkoneksi dengan orang-orang di luar, juga untuk salah satu program internasionalisasi kampus Bang gitu. Jadi UNAN itu bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di luar negeri gitu sih Bang, bentuk kerjasama UNAN dengan kampus luar negeri. Itu ke Belanda berapa orang? Kan Ke berarti Belanda, 44-nya ke Belanda atau gimana? Ya, kalau 44 orang itu ke negara yang berbeda Bang. Nah, khusus untuk Fakultas Ilmu Budaya itu kan ada 5 jurusan nih. Nah, yang kelima jurusan ini satu ke Jepang karena memang jurusan beliau sastra Jepang, dan 4 lainnya tuh dari sastra Inggris, kemudian sastra Minangkabau, ilmu sejarah, dan juga sastra Indonesia itu pergi ke Belanda. Nah, kan jadi timbul pertanyaan baru nih kan. Jadi satu kampus ada 44 orang dan satu jurusan itu hanya ada 1 orang. Orang ya? Per jurusannya? Ya, 1 orang per jurusan Bang. Nah, itu kan kenapa harus Mita? Ini mungkin bagi teman-teman kan yang pengen ke Belanda juga gitu kan. Kenapa harus Mita yang berangkat? Kan banyak yang lain juga. Mita juga bingung sebenarnya. Kalau ditanya kenapa harus Mita, pertanyaannya lebih tepatnya tuh ditanyakan ke dewan jurinya. Karena dewan juri waktu itu ada ketua jurusan, kemudian ada sekretaris jurusan, dan juga ada 1 dosen senior di sana gitu. Cuman setelah Mita tanya lagi, mungkin ini ya Bang, mungkin karena kemarin itu pas pendaftaran itu ada dua hal yang harus dilewati. Yang pertama itu ada namanya seleksi berkas, dan yang kedua itu ada interview atau wawancara. Nah, mungkin Mita menangnya di hal-hal tersebut gitu Bang. Tapi untuk pastinya itu hanya dewan juri yang tahu gitu Bang. Kemarin saya juga diskusi dengan senior saya, mengatakan bahwasanya memang ya pasti adalah amalan tertentu yang kita kerjakan sehingga Mita bisa terpilih untuk berangkat ke Belanda gitu. Tentu kan bukan hanya Mita yang bermimpi buat pergi ke Belanda gitu kan. Apalagi nih, saya dengar Mita kan dari daerah Sangir ya? Iya, dari Sangir Bang, Selatan. Gitu kan. Ada yang tahu Sangir? Mungkin banyak yang nggak tahu gitu kan. Karena bisa dikatakan cukup
di pinggir provinsi lah gitu ya, Iya. di Sumatera Barat sendiri gitu. Ini sebelum ke Belanda pernah mimpi dulu nggak waktu saya pengen ke Belanda nih gitu, udah ada belum waktu mulai masuk kuliah gitu? Wah, itu tuh kalau mimpi ke Belanda udah dari lama sih, Bang. Oh, Ini memang ada mimpi untuk memang ke udah Belanda? lama. Sejak SMA kan? Sejak SMP bahkan. Oke. Jadi saya dulu ada baca salah satu buku, itu tuh buku tentang motivasi gitu. Nah, jadi diceritain tuh keadaan di Belanda gimana. Jadi saya tuh tipikal orang yang suka banget nyoret-nyoret buku. Jadi kayak bikin daftar impian jangka pendek, jangka panjang. Nah, di daftar impian jangka panjang saya ini ada salah satu keinginan saya untuk pergi ke luar negeri, dan itu tuh Belanda saya tuliskan di sana gitu, Bang. Gitu sih, gitu. Sejak SMP itu? Udah sejak SMP, Bang. Buat berangkat ke Belanda. Oh iya, udah pengen berangkat ke Belanda. Tahunya pas kuliah itu ada kepertukaran mahasiswa tuh nih. Untuk membuat satu mimpi itu kan kita sudah menggambarkan nih bagaimana sih caranya kita buat berangkat gitu. Ya. Kebetulan ada momennya di UNAN waktu itu pertukaran mahasiswa atau gimana? Jadi semenjak awal saya masuk ke UNAN itu kan dulu ada namanya bakti tuh. Nah, kalau di awal masuk di UNAN, jadi ada salah satu mahasiswa berprestasi waktu itu namanya Marga Bella Rahimi yang memang dihadirin pada event waktu itu, event bakti. Jadi beliau ini nulis buku Mahasiswa Setengah Dewa. Beliau itu juga dapat beasiswa bidik misi kuliah di kedokteran. Jadi beliau ini udah ngerasain pengalaman gimana pergi ke luar negeri gitu, Bang. Jadi semenjak itu saya juga nulis tuh, nyoret-nyoret di buku. Wah, pokoknya saya harus keluar negeri nih. Pokoknya impian saya harus bisa terwujud. Kayak gitu. Beliau sih orang pertama di UNAN yang motivasi saya untuk bisa keluar negeri, Bang. Gak ada yang nggak bisa gitu ya? Nggak ada yang nggak bisa. Nah, berair matanya gitu ya. Suatu kebanggaan lah pastinya bisa keluar negeri gitu kan. Tentu dari awal gimana nih, bisa ceritakan gimana awalnya mulai dari pengurusan berkas, perjuangan ini saya yakin percaya gitu. Apapun suatu hal yang besar yang kita dapat dalam hidup itu kita pasti memiliki proses orang nggak tahu. Orang yang lihat tuh enak kok bisa gitu, bisa aja itu kok mudah gitu kan, tapi Abang sendiri secara pribadi sampai hari ini pun mendapatkan hal yang bisa memuaskan seperti banyak sekali proses sulit untuk diceritakan kan seperti itu. Nah, gimana nih perjalanan Mita yang mungkin ingin Mita bagikan lah sekaligus untuk memotivasi teman-teman bahwasanya apalagi nih ada momen-momen yang tidak mungkin rasanya ini bisa dilalui dan itu mungkin bagi Mita. Aduh. Ya. Ntar ya, Bang. Sedih sebenarnya kalau diingat-ingat itu. Baik. Kalau untuk itu sebenarnya kemarin itu saya udah patah semangat tuh, Bang, untuk bisa ikut student mobility. Karena jujur sebenarnya di tahun 2019 itu saya punya catatan tersendiri yang selalu saya tempel di dinding kamar. Kayak target-target yang harus saya capai tahun 2019. Nah, student mobility ini salah satunya. Selain itu juga saya pengen menang yang namanya mahasiswa berprestasi tingkat fakultas waktu itu. Alhamdulillah saya waktu itu dipilih dari jurusan untuk mewakili jurusan untuk ikut sebagai mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Tingkat fakultas dulu, Bang. Kalau menang nanti ke UNIF kan. Malangnya Dewi Fortuna nggak berpihak pada saya nih, Bang. Kalah tuh, nggak menang kan. Jadi udah down gitu, mau ikut student mobility pasti nggak bakal kepilih lah. Udah pasti memilih mahasiswa berprestasi. Iya, udah kayak aduh nggak bakal kepilih nih gitu kan. Tapi waktu itu saya deket dengan salah seorang dosen di sana yang selalu motivasi saya. Beliau bilang udah coba aja, kalau you will never know if you never try gitu kan. Kita nggak bakalan tahu kalau kita nggak nyoba gitu. Akhirnya kalau memang itu rezeki kamu ya pasti bakalan di kamu gitu, pasti kamu bakal kepilih. Ya udah, saya orang terakhir yang daftar untuk pertukaran pelajar itu. Ke Belanda ini. Iya, ke Belanda ini. Hampir untuk tidak ikut, Bang. Gak mungkin lah rasanya gitu ya. Iya, gak mungkin karena udah gagal, udah bikin malu jurusan gitu. Ya habis itu beranikan diri untuk daftar. Saya orang terakhir yang daftar. Otomatis waktu wawancara saya juga orang terakhir yang dipanggil. Ya udah 9 orang tuh yang dipanggil. Waktu itu kebetulan yang daftar tuh teman-teman dari jurusan sastra Inggris ada 10 orang, Bang. Nah itu terus pas wawancara udah kayak apa ya, awalnya tegang sih, Bang. Cuman pas di tengah-tengah wawancara tuh ada tuh salah seorang dosen yang beliau memang S2 S3-nya di luar negeri, namanya Ibu Diah Cahaya Iman. Begini. Iya, Bu Diah, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya waktu itu. Bilang gini, Mita kan belum pernah tuh keluar negeri. Jadi besok kalau misalnya bertahan hidup di sana gimana? Karena kan makanannya beda gitu. Ya udah Bu, Mita bawa rendang aja ke sana gitu. Terus Ibu tuh ketawa, Mita kira bawa rendang itu bisa 1 kilogram 2 kilogram naik pesawat gitu. Akhirnya dengan pertanyaan itu jadi kayak mencair gitu, Bang. Jadi proses wawancaranya itu lebih kayak ke ngobrol aja, nggak nanya gitu. Jadi kayak ngobrol aja. Dan setelah itu
Ya, abis itu diumumin ternyata Mita yang kepilih gitu. Dan setelah kepilih itu kan ada beberapa berkas yang harus diurus tuh bang. Iya. Ya kayak ngurus paspor, ngurus visa gitu. Ya dramanya banyak banget. Pas ngurus paspor itu Mita dapat drama yang itu di luar dugaan gitu. Gimana tuh? Jadi waktu itu kan ngurus paspor itu sekarang kan online ya bang, Iya, nggak manual iya. gitu kan. Saya udah lama nggak ngurus paspor. Ya, ngurus paspor itu online sekarang, ada aplikasinya gitu. Iya. Jadi kita nyoba terus, udah nggak ada kuota, udah merah. Kalau ada kuota itu kan hijau ya teman-teman. Jadi nyoba terus, ada tuh kayaknya ada yang ngegagalin untuk nggak ngurus paspor. Jadi minta ambil gitu. Dan kebetulan hari itu, nah jam kerja itu kan tutup jam 4 tuh. Kebetulan hari Jumat waktu itu. Kita kira gini, udah tutup nih, udah jam 4 nggak mungkin datang lagi. Udah minta besok ini deh, besok hari Senin minta berangkat ke sana. Pas berangkat ke sana, ternyata dia bilang gini, kenapa Anda nggak datang hari Jumat, kata dianya. Harusnya Anda datang hari itu juga, tapi kan waktu itu tutup Bu, dan ini segala macam ya, kami nggak mau tahu katanya. Anda dapat punishment. Jadi teman-teman ketika kita ngurus paspor online itu, kalau kita nggak datang kita dapat punishment. Jadi sebulan kemudian baru kita bisa apply lagi gitu, baru kita bisa daftar paspor lagi gitu. Nangis lah kan, maksudnya kayak aduh kok gini gitu. Ini udah gagal juga. Udah gagal juga kan, nggak Ini gimana. ngurus paspornya udah diluluskan. Udah lulus. Berkas udah lulus semuanya, Udah tinggal lulus. berangkat, tinggal ngurus paspor. Tinggal ngurus paspor kan waktu itu, kalau nggak salah itu bulan Maret atau April kalau nggak Dan salah. ternyata di tengah jalan paspor gagal nih. Iya, bermasalah. Oke. Jadi waktu itu habis itu ya namanya ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan nih kan. Ada tuh juga senior yang nolongin waktu itu dan alhamdulillah bisa. Gimana ceritanya nih? Sedikit lah berbagi kan, siapa tuh kan teman-teman yang mentok gitu, gimana? Ya waktu itu ini sih ngubungin yang bakal ngebimbing Mita ke sana. Waktu itu namanya Pak Doni Eros. Iya. Pak Eros, kamu itu ceroboh gini. Nah gitu kan Bang. Jadi Ceroboh pertama nih. Ya, kecerobohan pertama nih. Iya. Terus dibantu tuh Pak Eros ini kan punya alumni sastra Inggris yang juga kerja di sana di kantor imigrasi. Iya. Jadi beliau yang nolongin gitu Bang. Ya udah bisa kok sebenarnya karena ini untuk keperluan belajar ke luar negeri gitu makanya jadi lebih berbeda. ya lebih meyakinkan gitu sih Bang. Habis selesai ngurus paspor, habis itu ngurus visa gitu. Yang ngurus visa ya teman-teman tahu lah kan, banyak berkas-berkas yang harus diurus gitu, kayak asuransi segala macam gitu. Nah, habis itu kami pergi ke Jakarta, kan tadi harus ke Jakarta nih ngurus visa ini. Sebelum ke Belanda nih. Jadi kita kalau kita sebelum ke Belanda itu harus pakai visa Bang. Nggak pakai paspor gitu. Kecuali kalau kita memang memang Asia Tenggara gitu nggak pakai paspor, nggak pakai visa. Visanya tuh visa Schengen, jadi harus ke Jakarta waktu kami apply. Bahkan kami ke Jakarta itu nggak pakai pesawat teman-teman, supaya bisa menekan pengeluaran. Iya. Jadi kami pergi pakai. 4 orang nih. Bukan yang 5 orang ini Bang, yang 5 orang ini. Kami naik bus. Itu rasanya teman-teman kebayang kan naik bus kayak gimana? Maksudnya 3 hari ya? Perjalanan 3 hari 2 malam apa gimana gitu. Ya nggak mandi lah ya udah. Ya itu yang harus kami lewati. Dan alhamdulillahnya pas nyampe di sana ternyata mudah Bang. Kami ngecek waktu itu di internet harga untuk bikin visa Schengen itu 1.500.000-an kisaran segitu. Ternyata teman-teman pas kami nyampe di sana itu kami nggak bayar visa nih karena ada kerjasama antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Jadi buat pelajar Indonesia yang mau ke Jakarta itu dibebaskan untuk khusus pelajar dibebaskan untuk bikin visa Schengen-nya. Jadi cuman bayar biaya administrasi waktu itu 250.000. Setelah penderitaan yang begitu luar biasa, akhirnya Tuhan kasih kenikmatan di akhir. Dan akhirnya bisa juga selesai nih visa. Iya. Setelah selesai visa, abis itu kami kesulitan juga untuk nyari rumah di Belanda. Karena gini teman-teman, waktu tahun 2019 itu Belanda itu lagi jor-joran nih Bang sebelum sampai Belanda nih, tadi sedikit ceritakan yang terkait ketinggalan pesawat, itu gimana ceritanya? Oh iya, sebelum ketinggalan pesawat, jadi kalau kita ke Belanda itu Bang, kita harus punya tempat pasti untuk bisa bikin visa juga gitu. Jadi alamat kita di sana nanti di mana gitu Bang. Jadi itu susah banget buat nyari tempat tinggal di sana. Untuk ngurus visa ini harus dicarikan juga tempat tinggal dulu di sana. Jadi ada beberapa berkas yang harus disediakan untuk visa itu. Alamat tempat tinggal itu salah satunya. Jadi tahun 2019 itu Belanda lagi jor-joran tuh Bang untuk lagi renovasi beberapa gedung ya. Jadi susah kan mahasiswa buat ke sana gitu. Ya udah akhirnya pusing lagi. Nyampe waktu itu kami nggak tidur mikirin itu. Akhirnya ya waktu itu ditolong sama Pak Suryadi Bang yang ngasih kami LOA. Pak Suryadi yang mencarikan kami tempat di sana.
Setelah itu kami berangkat bulan Oktober. Nah, jadi keberangkatannya itu teman-teman dari Padang transit ke Malaysia, dari Malaysia transit ke Dubai, baru kita bisa ke Belanda. Nah, dari ini nih, dari Padang ke Malaysia aman pertama nih, aman kan. Nyampe di Malaysia teman-teman, ternyata di sana di Malaysia itu ada dua bandara, ada dua airport. Nah, ini pelajaran juga mungkin buat teman-teman dari apa yang kami rasain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cuman di Malaysia aja, kita bakalan apa namanya ya, bakalan nyampe itu di KLA2. Kuala Lumpur International Airport 2 gitu. Untuk domestik. Kalau kita mau transit teman-teman, kita harus ke KLA1. Itu tuh yang Kuala Lumpur International Airport-nya gitu. Jadi kami cuma stay di KLA2 tanpa pergi ke KLA1 gitu. Terus pas nanya, "Bu, kami mau ke Dubai, Bu, transit mau pergi ke Belanda." "Oh, bukan di sini tempatnya, bukan di KLA2. Jadi adik harus naik kereta api lagi ke KLA1 gitu." Pas, langsung itu kan udah berapa jam sebelum keberangkatan. Udah kayak, waduh, bakalan gimana nih? Seketika tuh kayak, pernah nggak sih teman-teman kayak ada petir langsung kayak kaget gitu, bakal jadi petir. Kita kan berlima nih. Iya, berlima itu bang, lima-limanya berangkat. Pas datang ke KL2, gitu kan, itu kan di apa namanya, di tiket kan kelihatan berangkatnya berapa. Di tiket nggak, maksudnya di tiket ada keberangkatannya, cuman nggak ada ininya, nggak ada apakah itu KLA1 atau KLA2 gitu. Jadi nunggu dipanggil aja nih. Iya, nunggu dipanggil gitu kan. Ya udahlah, manis-manis duduk manis di sana. Ya maklum lah kan orang kampung mau pergi ke luar negeri gitu kan ya. Jadi pas nanya ke pihak petugasnya di sana, "Oh adik, kamu harus ini dulu ke KLA1, naik kereta api di bawah." Langsung lari-lari tuh bang, naik lift tuh langsung lari-lari. Pokoknya ada yang ketinggalan, tarik lagi ke depan gitu kan. Pas sampai di sana nanya tuh ke konter Emirates-nya, "Cik," kan di Malaysia nih, "Cik, kami mau pergi ke Dubai, kami lagi transit di sini." "Oh, terlambat." Jam berangkatnya nggak ada di situ? Ada jam berangkatnya bang, karena kami maunya gini. Ya gimana ya bang, maksudnya kayak terlalu polos mungkin kaminya ini gitu kan. Nah gitu, jadi pas saya kesana, wah pesawatnya udah berangkat gitu ya, akhirnya ya gitulah, kami tertinggal pesawat gitu. Kebayang banget itu rasanya. Langsung gini bang, yang kebayang tuh kayak, aduh bakal balik ke sana, malu, maksudnya kayak bawa nama jurusan juga gitu, kayak aduh kebayangnya padahal udah mimpi bakalan bersepeda di Belanda gimana gitu kan. Cancel nih kayak bukan masalah cancel kesananya, tapi kayak malunya itu loh bang gitu. Udah diumumin ke Belanda sama teman-teman gitu ya. Iya. Oke. Ya akhirnya. Terus gimana penyelesaiannya tuh? Penyelesaiannya gini, waktu itu kami kalau dari pihak sana suruh nelpon ke pihak Indonesia yang ngebookingin tiket. Tapi kata pihak yang di Indonesia tuh suruh nelpon orang di bandaranya supaya bisa nengok punishmentnya gitu bang. Nah waktu itu penalti loh bahasa sana. Saya udah ribut kayak gitu, akhirnya kayak ada satu sosok nih namanya Cik Lina gitu. Beliau bantu untuk nengok berapa penalti yang kami dapat gitu. Nah, akhirnya penalti waktu itu tuh sekitar 1.500 ringgit. Kalau dikonversikan ke Indonesia tuh kira-kira ya kurang lebih 6 jutaan lah teman-teman. Untuk per orang. Per orang. 5 orang 30-an ya. Lumayan ya. Segituan lah bang. Setelah gimana itu ditanggulangi? Iya, ditanggulangi pakai pakai uang pribadi. Ada harapan ya, cuman kan 6 juta juga kan gede juga tuh. Ini kan ketika dapat informasi nih kan, masih bisa nih berangkat, tapi kena denda sebesar 6 juta. Itu waktu nerima informasi kayak itu gimana tuh? Ya udah, maksudnya kayak yang lucu itu gini bang, kami ada kan bilang, udahlah kita balik aja tadi kayak gitu kan? Gak ada bang. Okay. Kami berlima kan, 4 cewek 1 cowok. Yang cowoknya bilang gini, udahlah teman-teman, Tuhan tuh nggak mungkin ngizinin sesuatu tuh terjadi. Maksudnya nggak ada sesuatu yang kebetulan. Untung positif semua. Positif semua kan, yang ya udahlah. Maksudnya waktu itu dari kampus pun dikasih uang bang. Maksudnya dikasih uang untuk biaya selama di sana. Jadi uang yang dikasih kampus itu yang kami bayarkan ke sana gitu. Ya udah, langsung kayak kita harus ke sana nih, kalau pulang malu gitu. Ya udah harus berangkat ke sana. Gimana gitu. dapatnya uang 6 juta kan nggak sedikit, apalagi 2019 masih lumayan juga. Waktu itu sebelum keberangkatan dikasih uang sama kampus bang. Jadi uang per orang itu kurang lebih ya cukup lah bang. Cukup untuk di sana gitu. Itu untuk bayar punishment? Ya, itu untuk bayar punishment. Baru berangkat semua ya? Baru berangkat semua. Dan kampus tahu? Apa kata mereka nih? Ya marah pasti lah ya bang, maksudnya kayak kecewa ya pasti gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, maksudnya sesuatu tuh nggak terjadi secara kebetulan gitu. Ya akhirnya minta maaf sama kampus dan tetap perjalanannya harus kami lanjutkan. Baru sampai ke Belanda bang gitu.
Oke, lumayan juga ya. Iya. Bagaimana proses-proses di jalan itu, menyelesaikan itu semua. Saya kebayang nih, walaupun dalam narasinya seperti itu, kalau di jalan itu sangat luar biasa sekali, apapun Aduh. yang dihadapin kan, belum komunikasinya Iya. susah dan sebagaimananya gitu kan. Iya, apalagi kalau kita di Malaysia kan nggak bisa pakai kartu Telkomsel, teman-teman. Iya, Maksudnya iya, kalau iya. pakai kartu Telkomsel pun bisa, tapi harus didaftarkan ke internasional kan. Lu pakai WhatsApp di dia. Kami tuh harus beli kartu di sana, Bang. Oke, Kan oke, beli kartu di airport tuh mahal loh gitu. benar, Dan cuma benar. nelpon tuh cuma dapat 40 menitan. Saat nelpon bentar-bentar langsung mati, beli lagi gitu. Dan harganya nggak murah gitu, Bang. So, Ya, gitu akhir deh. kita kan sampai Belanda nih. Iya. Ke Belanda dengan beberapa perjalanan sedikit agak rumit Mita jalanin. Nah, Sampai Belanda ngapain? Sampai Belanda ya maksudnya pas awal-awal itu pasti kita sosialisasi juga kan, maksudnya kita harus ngenalin lingkungan kita kayak gimana gitu. Terus kayak beda jauh banget. Terus Apa kayak tuh? pas nyampe di sana itu kan lagi kayak musim panas, Bang. Iya. Tapi musim panasnya tuh kan bulan September tuh. Musim panas yang berangin gitu loh. Jadi kayak nggak kayak di Taplau gitu. Nah, ya? gitu Kayak- kira-kira, kayak di Bang. pantai gitu Iya, ya? Panas tapi anginnya banyak gitu. Oke. Kaget kan. Maksudnya pasti kalau kita datang ke tempat baru tuh kita dapat cultural shock Iya, ya. iya. Gue kaget. Demam nggak? Demam sih, Bang, waktu itu ya, Oke, nyempat oke, demam oke. 2 hari. Ya, abis itu kayak ya maksudnya hal-hal yang selama ini cuma bisa dilihat di TV, yang cuma bisa dibaca di buku, ternyata ketemu di sana gitu. Gimana orang pergaulannya di sana? Maksudnya gini loh, teman-teman. Kalau di tempat kita itu kan mesti kayak sorry to say ya, Bang. Sih kayak ciuman di depan umum itu kan tabu Biasa. ya, tabu Iya, iya, kalau di asik tempat nih. kita. Tapi kalau di sana, teman-teman, itu biasa aja gitu. Tiba-tiba terus aja ciuman gitu Ya biasa aja, maksudnya kayak di tempat umum, di apa ya, di bus itu biasa aja. Dan apa ya, kalau misalnya kita lihat sejarah kan, Belanda itu negara pertama yang melegalkan LGBT. Jadi ya itu nampak kelihatan gitu loh, Bang. Mesti kayak cewek-cewek gandengan tangan, Apalagi kita dari cowok-cowok kampung, gandengan. Nah itu, wah, oh my god, langsung kayak. Tapi setelah berjalannya waktu kayaknya, udah deh, kayaknya nikmatin juga gitu ya, udah biasa aja gitu, Bang. Ya gitu sih, maksudnya awal-awal kita harus adaptasi dulu. dengan itu. Nah, Tuh, Bang. ada satu yang ingin ditanyakan. Dari awal tadi kan bosnya Mita bilang bermimpi untuk berangkat ke Belanda. Iya. Dan itu mulai dicatat sejak SMP. Kan gitu. Ini kan nggak dicatat tahun berapanya ke Belanda ya? Iya. Pasti kebayangnya ke orang kampung setelah kuliah lah, setelah kerja lah, ya kan? Ya nggak sih? Iya, Bang. Ya nggak sih? Bener. Jadi kita di kampung nih, kita bikin catatan I want to be goes to Netherlands, gitu. Kita bikin tulisan di dalam kertas. Pasti kita mikirnya besok udah kerja, udah punya suami. Iya. Kan? Tapi kan ternyata yang Mita lalui itu pas kuliah. Iya. Apa yang Mita rasakan ketika itu? Bisa berangkat Apa ya? nih. Nggak nyangka sih, Bang. Maksudnya kayak, wah, is it real gitu loh. Maksudnya kayak, Ya, itu maksudnya, dia. Itu dia. ya itu Kan kayak, satu hal yang belum kebayang sebelumnya. Dan itu terjadi gitu. ya nggak nyangka sih, Bang. Maksudnya kayak apa ya, teman-teman? Maksudnya gini loh, kita bermimpi aja dulu gitu, Bang. Oke, nah, Maksudnya itu dia. bermimpi aja dulu, maksudnya percaya dan yakin, habis itu kerja keras dengan impian kita gitu, Bang. Ya soal kapan Tuhan bakal wujudin itu ya terserah Tuhan gitu. Kadang lebih cepat Ya. atau sedikit agak terlambat, Iya. itu pun karena kita belum siap gitu kan. Dan Tuhan pun kan juga udah janji, Nah. apapun yang kita inginkan pasti bakal dikabulin gitu, selagi kita yakin. Kesalahan yang sekarang mereka kan bermimpi tidak berani. Ya. Menurut saya permasalahan di situ. Gitu. Bahwa kan ya podcast ini kita kan di daerah gini kan. Ya Iya. saya pun ya sampai nggak kenal di Kebuzer lah bikin Iya, podcast seperti benar, itu kan. benar. Beli alat-alat seperti ini kan hal tidak mungkin. Iya, Bang. Bahkan saya sama rekan-rekan saya berobohan gitu kan, dan teman-teman yang lain gitu kan. Kami yang merencanakan ini ada, kami mau bikin studio seperti ini, punya usaha seperti itu catat aja dulu. Nggak tahu kapan kita nggak punya uang dan sebagaimananya gitu kan. Tetapi Iya. Tuhan punya banyak cara untuk mewujudkan itu. Iya, benar. Nah, Setuju. ketika ditanyakan gimana cara merencanakannya, Bang? Ya berawal dari mimpi, gitu kan. Nah itu makanya ketika saya sangat kesal banget ketika lihat anak Indonesia yang mereka sudah jangankan melakukan, buat bermimpi saja pun sudah tidak Takut, berani. mereka takut. Nah gitu kan. Nah ada nggak pengalaman lain terkait mimpi-mimpi yang ternyata terwujudkan, suatu hal tidak mungkin gitu, dalam kita sendiri? Ini hal kecil banget ya, teman-teman. Jadi dulu tuh saya punya keinginan, namanya kampung saya tuh jauh banget. For your information ya, teman-teman. Solok Selatan itu baru keluar dari daerah 3T itu tahun 2019. Oke, Bayangkan Oke, coba. Saat kita berangkat ke Belanda. Saat kita berangkat ke Belanda. Mungkin indikatornya itu kali ya. Ya itu deh, Bang.
Saya kayak 2019 baru keluar dari daerah yang namanya tertinggal, terluar, terjelek itu gitu maksudnya. Bukan, maaf ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya gitu. Seperti itu. Ya. Oke, nice. Dan bicara Solok Selatan, orang cuma tahu tuh Muara Labuh. Iya. Orang Solok Selatan Muara Labuh gitu. Padahal Solok Selatan tuh daerahnya luas banget gitu. Iya, ada Padang-Aro, ada Bidaralam. Dan saya itu, daerahnya jauh banget, Bang. Berapa jam tuh kalau dari Padang? Kalau dari Padang tuh 7 jaman. 7 jaman. Kalau kan 4-5 jam Iya, tuh. Berarti ke dalam lagi sekitar 2 jam. Iya, itu daerahnya namanya tahap 4. Tahap 4 itu daerah transmigrasi dulu yang bikin tuh Soeharto tahun 98. Jadi masyarakat Jawa yang padat itu ditransmigrasikan ke daerah itu. Itu jauh banget tuh sumpah. Maksudnya itu tuh kayak kebun binatang, Bang. Jangan ke Belanda gitu. Waduh, Padang aja susah. jangan ya kali, jangan ngadi-ngadi, Bang. Ya emang kayak gitu. Cuman apa ya? Jadi kalau di tempat saya tuh kan yang ada cuma sawit sama karet doang, gitu kan. Jadi saya lihat di buku ada kayak blueberry waktu itu, Bang. Kayak ya buah blueberry, teman-teman. Nggak tahu ya. Jadi saya pengen gitu loh, nggak ada. Blueberry itu nggak nyampe ke daerah saya, Bang. Itu yang nyampe itu cuma semangka, pepaya dan lain sebagainya. Standar lah ya, teman-teman. Bentar, tahu anggur berapa? Pas kelas berapa sih mulai tahu anggur? Tahu anggur ya SD lah, Bang. Maksudnya makannya blueberry yang susah. Iya, kalau blueberry nggak nyampe kan ke tempat saya, Bang. Jadi udah pengen banget nih gitu. Jadi pas di Belanda itu, saya kan tinggal itu di Belanda di rumah salah seorang orang Indonesia tuh, istrinya orang Indonesia dan suaminya itu orang Belanda. Jadi orang Belanda ini punya kebun, di kebunnya itu ada tuh ditanam, ada kayak apel, blueberry dan lain sebagainya. Saya baru tahu tuh blueberry tuh di situ, Bang. Di Belanda. Makannya pun baru di Belanda gitu. Betapa itunya saya. Gitu. Teman-teman bisa nilai sendiri lah gimana. Saya nggak mau nilai diri saya gimana gitu. Teman-teman aja yang nilai. Ya gitu. Terus kayak aduh Tuhan gitu. Untuk hal kecil seperti ini aja saya pernah mimpi loh. Aduh pengen banget nih Tuhan, kapan ya bisa makan blueberry gitu. Ternyata Tuhan tuh ngejawab pas di sana gitu. Maksudnya kayak itu udah mimpi saya beberapa tahun yang lalu loh gitu. Itu untuk hal kecil gitu, Bang. Kita sudah bersedih apapun sebenarnya yang kita dapat hari ini adalah mimpi-mimpi kita sebelumnya. Bener ya. banget. Makanya sayang buat hari ini untuk tidak bermimpi besar. Ya. Karena kalau kita mimpi hari ini ya kan itu yang kita dapatkan ke depannya gitu kan. Bener banget. Dan mimpi itu pun kita nggak bayar, kita nggak ada syaratnya. Bermimpi aja sesuka kita. And one day itu akan terjadi menurut saya. Dan perlu juga kita tekanin teman-teman. Bermimpi itu nggak punya anak orang kaya aja kok. Gitu. Kita yang kita dari latar belakangnya apa nih kalau boleh tahu? Mita latar belakangnya gimana? Maksudnya gimana nih, Bang? Orang tuanya. Iya. Orang tua Mita itu petani. Ayah Mita petani, ibu Mita itu kerja di tambang. Jadi masakin orang nambang emas gitu, Bang. Mita dari latar belakang keluarga yang menengah ke bawah kok gitu, enggak itu. Ketika tahu Mita ke Belanda, apa kata orang tua? Aduh, nggak bisa berkata-kata, Bang. Dia nggak bilang halu gitu kan? Aduh, bukan. Kita mimpi kok. Enggak, maksudnya kayak bisa bananya tuh. Kayak gitu aja kan. Kok bisa kayak gitu? Terus dijelasin. Akhirnya cuman air mata yang keluar gitu, Bang. Sama orang tua. Nah, gimana ya? Apa kata ibu waktu itu kalau boleh tahu? Mita bilang ini ibu, alhamdulillah. Itu via telepon? Iya, via telepon. Okay, nice. Aduh, sorry. Ya kayak itu, ya ibu gitu. Alhamdulillah kepilih dari jurusan untuk pergi ke luar negeri gitu kan. Ya. Ditanyain kemana? Waktu itu ke Belanda gitu. Di mana itu Belanda? Ya jadi kayak apa ya, selamat gitu kan. Terus Mita bilang kayak apa ya, oh ini pernah Mita bilang sama Tuhan dulu gitu, kalau misalnya Tuhan nggak mau jawab doa Mita gitu, ya udah jawab aja doa ayah sama ibu Mita. Ya Mita percaya kayak ini terjadi tuh karena doa itu sih, Bang. Oh gitu. Doa ibu sama ayah. Pernah minta doakan nggak? Bu, sama ayah doakan Mita mau berangkat ke Belanda. Oh selalu, Bang, nggak hanya berangkat ke Belanda, apapun hal-hal sulit yang Mita lakuin selalu minta doa. Selalu minta doa. Ketika Mita udah ngerasa gugup atau ngerasa nggak mampu, ya kayak orang tua bisa kok gitu. Apa ya? Intinya tuh kayak kamu pernah melewati badai gitu. Masa banjir kayak gini aja nggak mampu dilewati. Oke, nah kita kan dapat berita lulus nih, dapat lulus di Padang. Itu semua ke Belanda atau pulang kampung? Itu atau orang tua ke Padang buat nganterin? Oh, kalau itu Mita di Padang aja sih, Bang. Jadi orang tua yang datang ke ini. Ke Padang. Jadi Bang, selama ini gitu ya, ayah Mita tuh nggak pernah mencium Mita gitu. Karena kan maksudnya anak cewek juga, umurnya ada berapa gitu. Jadi sebelum dilepas itu, ya emang itu kali pertama ayah
selama Mita udah tumbuh besar itu mencium kening Mita sebelum berangkat. Apa yang beliau bilang waktu berangkat? Apa ya hati-hati gitu kan, maksudnya kayak timba ilmu banyak di sana. Sorry teman-teman. Oke, nggak apa-apa, hal yang wajar gitu kan, namanya orang tua gitu kan, suatu kebanggaan. Apalagi dari, saya kebayang dari Samir, yang saya pikirin itu rasanya pasti berbeda lah gitu kan. Gimana sih rasanya anak berangkat gitu. Makanya saya ingin tahu banget nih, apa sih kata orang tua minta waktu berangkat, apa pesan-pesannya dan apa yang mereka rasakan. Ya kalau ayah bangga banget sih bang, ibu sebenarnya bangga Iya, juga. iya. Ayah sama ibu tuh udah nggak sama-sama lagi bang. Maksudnya kayak udah pisah juga gitu kan, Oke. tapi hubungan tetap lancar. Itu datang dua-duanya maksudnya? Datang dua-duanya, alhamdulillah datang dua-duanya. Apa ya, kalau tipikal ayah sama ibu tuh tipikal orang yang nggak mau ngumbar-ngumbar prestasi anaknya bang. Oke. Sih kayak ya udah biar orang lain aja yang lihat gitu. Tapi Mita percaya jauh di lubuk hati mereka tuh mereka bangga banget gitu bang. Iya lah, pastilah. Makanya saya katakan juga seperti ini kan, bahwasanya memang, dan Mita ini sudah dibukukan ya, kisah kebelandaannya sudah Mita bukukan Udah, kan? alhamdulillah itu memang target dari awal. Oke, nah ketika orang ingin mau bikin buku, kan gitu, udah mau bikin buku nih kan, itu memang berarti sudah sejak awal mau berangkat ke Belanda. Memang udah direncanakan buat bikin buku, berarti Iya. udah dicatat setiap harinya gitu. Udah, jadi Jadi kalau teman-teman pengen tahu terkait buku itu mau pesannya kemana? boleh pesen langsung ke Mita. Ini belum masuk ini bang, belum masuk Nggak ke... dijual di Shopee gitu? belum masuk ke sana. Kita masih sistemnya lewat penulisnya langsung. Oke. Ini mungkin sedikit ya kita jelaskan sedikit Iya. buku dulu lah biar teman-teman tahu. Sambil kita nunggu buku, ini udah cair sih. Iya, Bang. Ini boleh diminum ya bang? Oh, boleh. Buat diminum, ini adalah kemarin kita juga udah jelasin di podcast waktu sama Bang Boy Chandra gitu ya. Ini adalah teh tarik madu. Kita bisa coba. Itu di bawahnya ada airnya sih. Saya udah minum dulu. Oh iya. Ini teh tarik madu ini dari Pure High. Sekali lagi kita jelaskan. Jadi ini ada produk kecilnya. Waktu itu kan produk besarnya tuh. Produk besarnya itu 1 liter ya bro. 1 liter ya. Ini sekarang ada produknya sekitar seperempatnya lah ya. 250 ya, seperempat liter ya. Nah ini bisa teman-teman dapatkan di outlet Pure High. Di kalau abang di sini sama teman-teman malam itu kan kerja. Karena kan banyak yang gak suka kopi kan. Jadi minumnya teh tarik madu. Gimana, enak gak? Enak bang, manisnya pas kok. Nah itu dia. Nggak Jadi kalau terlalu kita- manis dan nggak terlalu- Kalau kita mau bikin buku kedua, nggak ada teman ngetik buku, bisa pesan teh tarik madu. Atau teman-teman di rumah lagi kerja, sekarang kan lagi work from home gitu ya. Iya. Nah ini enak sekali. Dan ini pun udah dipromosikan sama selebgram di Sumbar kayak Bang Riko itu juga serta mempromosikan ini memang luar biasa rasanya. Oke, dapat iklan gua kan? Oke, terkait buku ya. Tadi kan Mita buat buku nih dan alhamdulillah bukunya selesai gitu. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mau pesan buku ke Mita gimana caranya? Karena di situ kan kita kan sini hanya membahas sedikit itu kan di dalam buku itu. Mungkin nanti sama editor ditaruh bukunya di sini kayak mana covernya terkait buku itu gitu. Gimana cara pesannya nih? Ini langsung pesen ke Mita aja bang, langsung ke penulis. Jadi kita bukunya belum masuk ke ini, belum masuk DM ke Instagram bisa kali ya? DM Instagram bisa, habis itu WhatsApp juga bisa. Apa Instagram Mita nih? Instagram Tulis. Instagram kita Handayani Winfrey teman-teman. Oke, kenapa kok Winfrey namanya? Ya karena Mita mengidolakan Oprah Winfrey. Oh gitu. Jadi dibikin namanya Handayani. Iya, Handayani Winfrey. Jadi seolah-olah klannya klan Winfrey. Oh, Ya, Winfrey. gitu. Jadi besok pengen kayak Winfrey gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, siap. Mimpi berikutnya. Ya. Oke. Nah itu dia. Jadi kalau mau pesan buku teman-teman terkait kisah perjalanan Mita, semuanya bagaimana proses dari awalnya membangun mimpinya dan akhirnya seperti apa buat bisa berangkat ke Belanda, sudah Mita rangkum semuanya dalam buku. Iya. Apa judulnya tadi? Memories of Netherlands, Memories of Netherlands. My Travel Stories. My Travel Story. Itu semuanya kisah nyata. Nyata. Dibuat dedikasinya untuk Dedikasinya untuk semua orang yang sudah berpartisipasi dalam mewujudkan impian Mita. Oke. Nah, terakhir apa nih pesan Mita buat teman-teman semuanya? Bahwasanya memang nggak ada yang nggak mungkin gitu kan? Iya. Terkait apapun yang ingin kita dapatkan di dunia ini. Iya. Apa yang ingin Mita sampaikan nih sama teman-teman? Apa ya teman-teman? Ya kalau Mita pribadi ini sih, jangan takut untuk bermimpi. Bener kata Bang Apis tadi, anak muda sekarang itu banyak diracuni oleh hal-hal negatif. Kayak takut untuk melangkah itu seperti apa, takut untuk bermimpi itu seperti apa, takut apakah mimpi itu terwujud atau tidak. Nah jadi menurut Mita itu ya udah gitu loh, jangan takut untuk bermimpi, bangun buat ngewujudin impian kita. Maksudnya mungkin tips dari Mita, catat dulu di buku apa yang mau kita impikan, tempel di dinding kamar dan usahakan yang terlihat sama kita dan lihat itu setiap hari.
Itu Iya. akan memberikan sugesti pada diri kita. Benar. So, kayak bekerja keras untuk mewujudkan impian kita gitu. Karena mimpi itu milik semua orang. Mimpi itu bukan anak yang punya anak pejabat aja Iya. gitu. Mimpi itu bukan untuk orang kaya saja, tapi mimpi itu untuk orang-orang yang berani bermimpi. Makanya di dalam buku Mita itu, di bagian sinopsis akhirnya itu, Bang, buku ini Mita persembahkan untuk orang-orang yang tak takut bermimpi dan siap untuk mewujudkan impiannya. Oke. Gitu. Itu pesan Mita buat teman-teman semua ya. Thank you Mita buat berbagi informasinya. thank you, Bang. Next Thank time you udah kita diundang. Siap, next time kita cerita-cerita lagi Ya, terkait perjalanan-perjalanan yang lain gitu ya. Nggak Boleh. stop sampai di sini. Bahwa di sini adalah motivasi awal kita buat bergerak lebih maju. Oke, thank you Mita. Thank Sampai you, jumpa. Bang. Ya. Oke.